Shalom, welcome home bagi semua jemaat online GMS Surabaya Barat. Dan di tempat ini sekarang ini kami akan melangsungkan ibadah perdana di tempat rumah yang baru bagi kita semua, yaitu di GMS Rooftop Surabaya Barat di Pakuwon Mall. Dan kami semua excited, kami bersuka cita, dan kami ingin berbagi sukacita ini juga bersama dengan Anda. Kapanpun Anda siap, Anda bisa datang ke tempat ini dan beribadah bersama-sama dengan kami. Adapun jadwal ibadah kami di tempat ini yaitu untuk online adalah jam 7 pagi, jam 10, jam 1 siang, jam 4 sore, dan juga yang terakhir jam 7 malam. Jangan lewatkan setiap kesempatan di dalam ibadah ini karena masing-masing ibadah punya berkat tersendiri bagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dan untuk bulan ini tanpa terasa kita memasuki bulan yang baru dengan tema yang baru juga, yaitu mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Mari kita berdoa bersama-sama supaya bangsa-bangsa dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Dan juga minggu ini kita akan ada perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur di rumah Anda masing-masing dan kita bisa masuk bersama-sama di dalam perjamuan kudus menerima berkat yang langsung dari Tuhan sendiri. Haleluya. Dan juga persembahan yang sebentar lagi kita bawa di hadapan Tuhan. Jadikan ini sungguh-sungguh penyembahan kita. Dan bagi Anda, Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah atau dimanapun berada, Anda bisa memberikan persembahan Anda lewat kris yang sudah tertera di layar kaca Anda. Haleluya. Baik, berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, biar hatimu memuliakan namanya. Dan sebentar lagi kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bangga punya Allah yang begitu luar biasa seperti Engkau, yang menuntun kami Tuhan, terus membawa kami dan memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terutama ketika Engkau rindu Tuhan memakai kehidupan kami, maka Engkau juga memperlengkapi kami. Di tempat ini, di GMS Rooftop, kami rindu untuk sekali lagi membawa segala hormat, pujian, syukur kami kepadamu Tuhan. Lewat pujian, lewat pengagungan, sorak-sorai kami Tuhan, kami akan datang membawa segenap hati kami untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya Engkau akan berbicara lebih lagi Tuhan lewat tempat ini, di mana kami beribadah kepadamu dan kami akan menerima tuntunan yang langsung dari kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami akan berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau sambut dengan sukacita ibadah perdana ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Janjinya digenapi. Disinilah, di tanah yang ditingkatkan tinggi, kita diangkat pada ketinggian baru dalam iman, pengharapan, dan tujuan. Rooftop berdiri sebagai kesaksian nyata atas visi dan komitmen kita bersama untuk bertumbuh sebagai gereja, untuk berdampak bagi komunitas kita, dan untuk lebih lagi mengejar rencana Tuhan bagi hidup kita. GMS Surabaya Barat mengundang Anda untuk bergabung dalam perjalanan yang tak terlupakan di Rooftop. Selamat datang di babak baru yang tidak mengenal batas. Siapkah Anda untuk terbang tinggi? Welcome home to the rooftop. Ladies and gentlemen, saatnya kita bangkit berdiri, kita rayakan bersama GMS Rooftop, rumah baru kita, dengan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian dengan penuh sukacita. Hey! Standing here in heaven's atmosphere, carrying
Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, kita undang hadirannya. Jesus come into this place. Hey! Oh, praise the name of the King who's here. Jesus shine from the rooftop. Open the gates with songs of praise. Jesus shine from this rooftop. We cry holy, we cry holy, we cry holy. Is the Lord Most High. Oh, we cry holy, holy, holy. We cry holy, the Lord Almighty. We cry holy, is the Lord Most High. Calling His name together in one spirit. Jesus, come into this place. Jesus, come into this place. Come on, sing out. Jesus, come. Jesus, come into this place. Oh, praise the name of the King who's here. Jesus, shine from the rooftop. Hallelujah. Open the gate with songs of praise. Jesus shine from this rooftop. We cry holy, we cry holy, yeah. We cry holy, we cry holy. Is the Lord Most High. We cry holy, holy. We cry holy, yeah. We cry holy. Is the Lord Most High. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Allah yang mulia dan bertata atas pujian kami. Kami bersuka cita karena Kau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Fill this house, Lord. Oh, praise the name of the King who's here. Jesus shine from the rooftop. Amen. Open the gate. Mari kita lambaikan tangan bersama-sama. Oh, praise. Sing. Jesus shine from this rooftop. We cry holy. We cry holy. We cry holy. We cry holy. Is the Lord Most High. We cry holy. We cry holy. Holy. We cry holy. Is the Lord Most High. Haleluya. Sukacita surga memenuhi tempat ini, amin. Tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan kita, come on. Mari bersama nyanyikan. Kecap dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Mulutku penuh dengan pujian. Amin. Kasih-Mu selalu baru, tak habis di hidupku. Kan ku nyanyikan syukur.
Mari bersorak, bertepuk tangan, maju melangkah, tinggalkan beban. Katakan sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Angkat suara, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan, maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Oh, 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 oh. Hallelujah. Oh, oh, oh. Mari bersama bertepuk tangan bersama-sama, come on. Hey. Kami menyambut kehadiran-Mu di tempat ini, Yesus. Oh, sungguh kami bersuka cita. Woo. Hey. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan, maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini dari atas sampai bawah, lambaikan tanganmu. Pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan, maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Oh, 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 Mari menari buat Tuhan, come on. Woo. Hey, hey. Nyanyi, puji Tuhan. Bangun, baik kudusnya. Di tempat ini, Yesuslah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun, baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu. Siap bergoyang buat Tuhan ke kanan kiri, come on. Nyanyi, puji Tuhan, come on. Bangun, baik kudusnya. Di tempat ini, Yesuslah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun, baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Amin. Sambutlah Dia. Mari bersorak, bersoraklah. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, bersoraklah. Siap menari bersama-sama, amin. Hey. Come on. Woo. Hey, hey, hey. Lambaikan tangan bersama. Hey, hey, hey.
Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Mari persembahkan seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah, persembahkanlah bagi kemuliaan-Nya. Haleluya, sorakan haleluya. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, ketika kami melihat sekeliling kami, betapa kasih setiamu sungguh besar Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, di dalam hidupku. Ku bersyukur, sungguh kami bersyukur. Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari naikkan syukur kita. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, tempat ini dipenuhi ucapan syukur Tuhan. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kau baik bagi hidup kami Tuhan. Kasih setiamu selalu baru. Setiap pagi bagi kami. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Come on, raise up your voice. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Berikan dia kemuliaan, Allah yang baik, Tuhan yang setia. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing. Yes, I will sing to you of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, surrendered all, I give you everything. Your goodness is running after. If you believe, raise up your hands and sing. Your goodness is running after. It's running after me. Kebaikanmu melimpah di hidup kami Tuhan. Your goodness, Lord. My life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. All my life you have been faithful. Kami ingat segala kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan. Dan kami mau menghitung berkat-Mu satu demi satu. There is none like you. No one else like you. Forever we will sing. I will sing of the goodness of God. I will sing
of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness. Mari kita sembah Dia. Semua yang percaya Dia Allah yang baik, semua yang mengalami Dia Allah yang baik, mari kita naikkan sembah. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Kami lihat dan kami kejar kebaikan-Mu di hidup kami ini. Yes. We're gonna worship Lord. Sing a song from my heart to You, a song of praise. Mari umat Tuhan sembah Raja. All my life You have been faithful, and all my life You have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kau layak terima pujian kami. Sungguh Kau layak. My heart is the temple of Your Spirit, and my spirit feel the warmth of Your embrace. Let me be a holy habitation where Your Spirit is pleased to dwell. Let my heart be a temple of Your Spirit. Let my spirit feel the warmth of Your embrace. Let me be a holy habitation where Your Spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know Your glory. I want to offer a sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with Your Spirit once again. Ini doa kami Tuhan. Oh Lord,
kepala kita sekali lagi. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebagai simbol dimulainya pembangunan gereja Tuhan, kita mulai 3, 2, 1. Inilah groundbreaking gereja Mahastarak Surabaya Barat. This is our church. Mari kembalikan setiap kemuliaan dan hormat bagi Tuhan Yesus yang ada di tempat ini. Selamat datang di rumah Tuhan. Jadikan rumah Tuhan ini milik pribadimu di hati. Rasa memiliki adalah langkah pertama untuk kita mencintai rumahnya. Cintakan rumahmu, menghanguskan aku, kata Tuhan Yesus dalam firman-Nya. This is your church, this is our church. Gereja ini dibangun dengan banyak cinta. Setiap kursi itu ada yang ngelapin. Anda kalau nggak hadir di sini pertama kali baru datang hari ini, Anda tahu bahwa setiap materi di sini mahal karena kasih. Tuhan memberikan secara murah hati, banyak orang yang digerakkan hatinya untuk membangun rumah ini bukan karena gereja ini mampu, sungguhan. Tapi gereja ini dibangun dengan hati. Tapi gedung ini adalah satu fasilitas. Yang penting adalah visi. Di sini nanti sampai tahun 2030 kita akan melihat diluncurkan 300 gereja beneran, haleluya. Welcome home, katakan kanan kirinya welcome home. Bilang begini, I love my church. Ya itulah khotbah saya seharian ini, Anda bisa lihat menu di depan. Ini ibadah yang ke-6 akhir pekan, tapi kebaktian hari Minggu yang ketiga. Saya kasih judul I love my church. Hari ini kita belajar tentang eklesia, artinya gereja. Bagaimana gereja merupakan bagian penting dalam kehidupan kita. Gereja itu idenya Allah, bukan ambisi manusia. Meskipun dalam sejarah banyak jatuh bangunnya. Tapi the source, sumber daripada ide gereja itu adalah Allah Bapa. Nah, kita sekarang akan belajar di ibadah yang ketiga. Saya kasih judul bahagia bergereja, Mazmur 84. Mazmur 84, kali ini ayat 5 sampai ayat 8. Kita baca bersama dengan suara yang keras ya. Dan kita serentak seragam membacanya. Bolehkah kita bangkit berdiri sekali lagi untuk membaca ayat-ayat saja. Mazmur 84. Ayat 5 sampai 8 bunyinya 1, 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Semua yuk, yang terus menerus memuji-muji engkau. Belum semua, saya ulang lagi ayat 5. 1, 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Yang terus menerus memuji-muji engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Yang berhasrat mengadakan ziarah apabila melintasi lembah Baka. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Katakan kanan kirinya, I love my church. Silakan duduk, puji Tuhan ya. Kita belajar dari seorang penulis lagu yang bernama Bani Korah. Itu bukan namanya. Itu menunjuk ke dia anak siapa. Bani Korah adalah seorang keturunan pemberontak. Nenek moyangnya itu dihukum sama Allah. Di zaman Musa, mereka mati mengenaskan. Ada ceritanya di kitab Bilangan. Saya nggak akan bahas itu.
Tapi Bani Korah ini mengalami pemulihan yang besar. Di zaman tabernakel itu dipindahkan tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu sempat hinggap sebentar di rumah Obed-Edom. Obed-Edom orang Gitit itu. Dan ketika di sana Obed-Edom keluarganya diberkati selama 3 bulan, Daud iri ilahi. Dia bawa pulang tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Lalu Bani Korah itu adalah timnya Daud. Dia melihat bagaimana hadirat Allah itu mendatangkan berkat. Bukan berkat materi yang dia inginkan, tapi berkat hubungan. Dia kepingin hubungannya dengan Allah pulih. Dan dia tentunya juga ingin agar hubungan keluarganya dipulihkan. Karena jangan lupa, dia dia adalah seorang anak koruptor zaman itu. Dan keluarganya itu sudah bercacat celah di masyarakat. Turun-temurun sejarah, ditulis di kitab Taurat. Tapi dia melihat bahwa hadirat Allah itu mendatangkan berkat. Dan dia berkata, aku mau itu. Di zaman belum ada gereja perjanjian baru loh. Bahkan waktu itu kemah pertemuan masih di tenda. Bukan gedung di zaman Salomo. Penulis Mazmur 84 itu hidup di zaman Daud. Daud belum membangun bait suci. Dia tidak diperbolehkan. Jadi pada waktu itu Daud itu rindu membangun bait Allah. Tapi gak diizinkan sama Tuhan. Alasan Tuhan adalah Daud adalah manusia perang. Sedangkan Salomo manusia damai. Segala sesuatu indah pada waktunya. Gedung ini juga hadir di dalam visi kita tahun 2023. Semua juga Tuhan sudah maha tahu. Tuhan sudah tahu dari dulu bahwa waktu inilah waktu yang paling tepat untuk kita memiliki gedung ini. Haleluya. Dan kita juga akan melihat visi Tuhan digenapi. Mari kita berjalan dalam divine timing. Nah pada waktu itu si Bani Korah hatinya itu sudah membara. Dia cinta rumah Allah. Jadi cinta gereja itu sudah ada dari perjanjian lama. Dari sejak zaman tenda, lalu jadi gedung nanti. Suatu hari menjadi gereja perjanjian baru. Dulu gereja perjanjian baru juga ketemu di rumah-rumah. Di zaman Paulus saja pertama kali di marketplace, yaitu di ruang kuliah Tiranus di Kisah Para Rasul pasal 19. Tempatnya bisa pindah. Bisa berubah materinya. Tetapi maknanya tidak pernah berubah sepanjang sejarah. Rumah Tuhan adalah tempat di mana umat Allah berjumpa dengan Dia. Rumah pujian penyembahan di mana ada roti. Bukan roti jasmani, terutama roti rohani. Rumah Tuhan adalah sebuah tempat yang dikhususkan meskipun Tuhan itu terlalu besar, gak bisa ditampung di sebuah gedung. Tapi ada sebuah rumah yang didedikasikan, ditahbiskan dalam nama Tuhan untuk satu tujuan. Supaya umatnya itu datang beribadah. Hari ini gereja mengalami berbagai macam perubahan. Tapi maknanya tidak pernah berubah. Tuhan itu cinta gereja. Cinta rumahnya. Dan pada waktu Bani Korah menulis lagu ini, lewat syair-syair yang dia tuliskan, dia menunjukkan gimana hati seseorang yang mencintai rumah Allah. Kita lihat ayat 5 saya jelaskan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau, Selah. Ayat 5 saya jelaskan ya. Lucu sekali Bani Korah ini. Gak seperti papanya, nenek moyangnya yang begitu jahat memberontak sama Musa. Bani Korah ini hatinya sangat tulus sama Yesus. Bahkan dia tuangkan dalam nyanyian rasa irinya sama para full timer gereja. Hebat enggak? Berbahagialah orang yang diam di rumahmu. Di zaman perjanjian lama, para imam-imam itu boleh tinggal di bait Allah. Tentunya tidak di ruang maha suci. Bukan di ruang kebaktiannya. Dulu ruang kebaktian itu kosong manusia, hanya ada tabut perjanjian. Setahun sekali hanyalah gembala seniornya boleh masuk, imam besar. Tapi sejak robek itu tirai dari atas ke bawah, sekarang semua jemaat boleh masuk. Indah kan? Yesus bagi sang. Bahkan Roh Kudus pun dicurahkan ke atas setiap manusia. Orang tua mendapat mimpi, orang muda mendapat penglihatan, anak kecil bernubuat. Ada game changernya di mana game plan-nya berubah ketika Yesus mati di Kalvari. Tapi bayangkan ya, para full timer itu dari dulunya sononya itu
mereka bukan hanya kerja di gereja, di perjanjian lama, para imam-imam keturunan Lewi, keturunan Harun, mereka itu punya bilik-bilik, punya ruang-ruang, punya kamar-kamar di bait suci, meskipun di pelataran pinggirnya atau di luarnya. Dan Bani Korah itu bisa iri ilahi dan dia berkata, aduh happy ya orang-orang yang kerja di gereja. Happy ya, dia pakai kata blessed, berbahagia di sini itu diberkati. Jangan lupa ya, tadi dia melihat tabut perjanjian di rumahnya Obed Edom itu diberkati 3 bulan. Yang mandul gak jadi mandul, yang krisis gak jadi krisis, yang mati bangkit kalau perlu, yang kusta tahir. Dan dia berkata happy ya orang-orang yang kerja di gereja. Diberkati ya para imam itu loh yang bisa tidur di sana. Di ayat sebelumnya, di kebaktian sebelum ini saya jelaskan bahkan dia bisa iri loh sama burung gereja, burung pipit dan burung layang-layang. Kok bisa keluar masuk dengan santainya? Kami gak boleh masuk, hanya imam besar saja. Lihat itu, dari perjanjian lama orang kepingin ke gereja. Karena di gereja itu ada hadirat Allah yang Allah sengaja taruh di sana seperti tabut perjanjian. Karena Tuhan memang mau ketemu sama jemaat yang mencari wajahnya. Memang Tuhan hadir di mana-mana. Tapi hati kita kalau datang ke gereja itu sudah niatnya cari wajah Allah. Di mana-mana kita pergi sekalipun pengetahuan kita berkata bahwa Tuhan ada di sana, hati kita nggak mencari dia. Ke bioskop ya kita tahu Tuhan ada di situ. Kalau kita nonton yang nggak betul kan hati kita juga merasa tertuduh. Tapi kan hati kita tidak di-set FMAM-nya untuk mencari Tuhan dan sembahyang di situ. Banyak gangguan, baru doa gitu popcorn lewat. Tapi gereja nggak gitu. Makanya Tuhan cinta rumah Allah karena rumah ini penuh dengan memori, penuh dengan nostalgia, bukan masa lalu, bahkan sejarah yang kan Tuhan buat lewat perjumpaan dengan umatnya itu masih terus berlanjut. God loves the house of God. Makanya Tuhan Yesus ngamuk sekali waktu lihat dijadikan tempat jualan sarang penyamun, dibolak-balikan semuanya itu mejanya. This is not the purpose of my house. Ini bukan tujuan dari rumahku. Rumahku disebut rumah doa. Bagi bangsa-bangsa. Digembalakan di sini, dimuridkan. Bani Korah itu berkata, happy ya, you yang bisa kerja di gereja. Happy ya, para imam yang bisa tinggal di sana. Izinkan hari ini dalam judul Bahagia Bergereja, I Love My Church ini. Saya bicara dulu kepada para full timer yang segelintir orang aja, cuma 1% gak sampai kali. Gak sampai, tapi izinkan saya bicara kepada Anda dulu. Para full timer jangan sampai kita sudah di dalam, kita gak tahu how blessed we are. Jangan sampai kita lupa para pendeta atau para hamba-hamba Tuhan, para pemimpin. Jangan sampai kita itu tidak menganggap remeh sesuatu yang jadi biasa. Tidak pernah biasa kita itu bisa bekerja di gereja. Itu adalah perkara luar biasa untuk bisa dekat sama Allah. Meskipun Allah hadir di mana-mana, tapi untuk kita itu bisa hadir di rumahnya. Dan jangan pernah lupa dear jemaat, Anda bisa kebaktian bersama-sama ini tidak di seluruh bangsa bisa. Di berbagai negara tidak mungkin ini terjadi. Jangan lupa kalau kita ada di dalam air, bahwa kita sedang berada di dalam air. Hanya karena kita tidak lagi merasa basah, karena kita sudah terselam di dalamnya. Jangan lupa bahwa air itu berharga. When you are in the presence of God, kita seringkali menuntut lebih. Kok gak kerasa itu, gak kerasa ini, mana setrumnya, mana setrum ini. When you are in the presence of God, waktu kita berada di dalam hadirat Tuhan, sekalipun mungkin tidak sesuai ekspektasi, mungkin kita ekspektasinya segini, tapi kita gak ngalami seberapa. Asal Anda tahu Anda dalam hadirat Allah secara sengaja, berbahagialah. Jangan anggap kesempatan seperti ini biasa sama sekali. Para full timer dulu, para pendeta, you happy loh, blessed, diberkati, bisa kerja di gereja. Sedangkan para volunteer yang ada jemaat, ya jemaat, mau setiap hari ke gereja juga gak bisa karena kesibukan. Mau tidur di sini ya nggak boleh. Karena punya rumah. Di mana dengan keluarganya menunggu di sana. Kita mau datang tiap hari juga nggak tentu bisa. Karena mungkin ada tugas-tugas yang menanti. Makanya itu setiap minggu tuh nantikan. Gereja kita di sini hari Sabtunya itu hari muda-mudi. Dimulai dengan voltage pra remaja. Lalu habis itu AOG teen atau remajanya dan AOG youth pemuda. Nantikan, tiap minggu itu bukan sebagai rutinitas, itu sebagai privilege atau hak istimewa. Every week you wait for it.
Kapan ya aku bisa masuk ke dalam rumah Tuhan? Jangan mentang-mentang kita berkata, Tuhan ada di mana-mana. Nggak usah, itu orang yang kepahitan sama gereja yang ngomong begitu. Itu perlu sembuh dari trauma. Dia nggak bisa bertumbuh kalau dia tidak move on dari sakit hatinya. Mungkin ada orang yang pernah melukaimu. Orang Kristen yang berkelakuan buruk. Bahkan sangat memungkin hamba-hamba Tuhan yang telah menjadi batu sandungan. Tapi bukan berarti Tuhan mencabut hadiratnya dari gereja. Bukan berarti Tuhan berubah pikiran. Bukan berarti Tuhan menceraikan mempelai wanitanya. Gereja lokal itu, a local church. Coba lihat kitab Wahyu diisi dengan surat cinta meskipun ada teguran. Ada 7 surat di situ, 7, ada 7 gereja yang disebut, Laodikia, Efesus, segala. Coba lihat hati Tuhan, sampai akhir hayatnya, sampai akhir ayat-ayat yaitu di dalam kitab Wahyu. Tuhan tetap address the church. Meskipun Tuhan itu Allah yang sangat pribadi bagi you and me. Tapi Tuhan itu menuliskan pesan itu kepada gereja. Kepada hamba-hamba Tuhan yang mengembalakan gereja. To the angel of this church. Kepada malaikat jemaat ini. Malaikat kok ditulisi surat. Itu bukan malaikat. Itu gembala sidang. Look, Tuhan tidak pernah menceraikan mempelainya. Bapak ibu saudara harus tahu bahwa there is a divine purpose you being here. Ada tujuan ilahi Anda berada di sini. Ada orang yang mau ke gereja gak bisa. Saya tahu sebagai gembala sidang, saya tahu berapa jemaat. Aduh, ada berapa jemaat yang ingin masuk ke rooftop. Tapi sudah keburu dipanggil Tuhan. Makanya kemarin hari Jumat waktu kita kumpul di sini sama-sama dengan leader penuh. Ya, penuh sekali. Hanya leadernya saja. Saya bercanda katakan di akhir ibadah, ayo ngomong kanan kirinya, jangan mati dulu sampai visi terjadi. Semua ketawa waktu itu. Mungkin kita bisa bersenda gurau, tapi saya juga serius. Gak semua orang berkesempatan duduk di mana Anda duduk hari ini. Mungkin mereka di penjara. Mereka kepingin keluar, kepingin beribadah sekali lagi, kalau bisa 1 kali minggu lagi. Ada yang sekarat, ada yang di ICU. Kepingin ke sini, tapi keburu koma. Kalau saya sebut satu-satu beberapa jemaat yang saya kenal. Persis baru 1 bulan lalu meninggal. Betapa bahagianya kita yang hari ini bisa bergereja. Bahagianya para full timer yang saya kerja di gereja. Bahagianya. Saya gak pernah ngiri sih sama profesi orang lain. Janganlah kita iri hati. Satu sama lain itu kita harus lihat rumput kita itu hijau sendiri. Jangan memandang rumput tetangga lebih hijau dari dirimu. Nanti Tuhan tidak multiplikasi 5 roti 2 ikan di tangan. Tapi saya sebagai pendeta, saya gak ngiri sama profesi apapun di dunia, sungguhan. I consider my profession is the best in the world. Kenapa? Bukan karena pendeta itu dihargai umat, bukan. Because I work in God's house. Banyak orang kepingin gak bisa. Banyak orang mau menyertai Yesus secara gitu, seperti orang Gerasa yang disembuhkan dari legion setan. Boleh gak aku jadi full timer? Dia berkata jangan. Maksudku dalam hidupmu beda, kamu harus kembali ke Dekapolis 10 kota Yunani itu, di mana ada kandang babi kan bukan wilayah Yahudi. Kamu harus ke situ. Ini semua muridku Yahudi. Harus ada Yunani. Kembali ke Dekapolis tuh. Kamu jadi saksi di situ. Kembali ke orang tuamu. Dulu telanjang, sekarang berpakaian dan berkata Yesus baik. Masa gak boleh full time? Gak boleh. Ditolak dengan halus oleh Yesus. Go. I consider my profession is the best in the world. Pendeta-pendeta di sini dengarkan saya. Never let go. Karena ada 1001 orang menunggu posisimu. Never let go. And church dan gereja, jemaat terkasih. Ada 1001 orang menunggu kursimu itu. Church is not membership. Gereja bukan keanggotaan. Meskipun ada nomor induk jemaat. Untuk jadi NIJ di gereja ini harus ikut CG berapa kali, gak putus, gak putung. Untuk bisa melayani harus ikut spiritual journey, MSJ 1, 2, dasar-dasar. Lalu untuk ke CG juga harus dilatih. CG itu yang dalam tempat kerja di dunia aja ada training on the job kok. CGT, CG training. Meskipun ada membership, itu ada langkah-langkah. But actually sesungguhnya Anda berada di dalam sebuah gereja seperti di gereja ini adalah covenant. Perjanjian dengan Tuhan. Ini bukan membership yang bunyinya ikut MSJ CGT, bukan. Ini covenant perjanjian yang bunyinya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allahnya Philip, Yohanes, Allahmu.
Puji Tuhan di sini ada murid-murid Yesus, ada Filipus, ada Yohanes, ada Van Dipus. Semua tambah pus sudah seperti murid-murid Yesus. Haleluya pus. Haleluya pus. Haleluya, puji Tuhan. Ya. It's a covenant, katakan it's a covenant. Sebuah perjanjian ala Abraham, Ishak, Yakub. Seperti Elisa berkata, mana Allahnya Elia? Dia nggak punya iman itu, bahkan dia nggak punya jubah urapan. Dia berkata, I want to have the God of my mentor. Allahnya mentorku. That's church. Gereja adalah penyambungan, kesinambungan daripada Injil yang diberitakan secara pribadi kepada kita. Karena Injil itu membangkitkan iman dan menuntun kita dari iman kepada iman. Faith begets faith, bahasa Inggrisnya. Iman melahirkan iman. Di gereja inilah kita tidak berdiri sendiri. Karena besi menajamkan besi. Saudara sevisi menajamkan visi pribadi kita juga. Oh haleluya, bersyukurlah untuk orang ada di kanan kirimu. Mereka adalah saudara seperjanjian. Mereka bukan hanya saudara seiman. Di gereja ini yang punya visi yang sama. Mereka adalah rekan-rekan seperjanjian kita. Kasih tepuk tangan untuk orang-orang sekeliling Anda. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Ini pesan kepada full-timer maupun volunteer, sukarelawan, orang yang bekerja di gereja maupun yang kerja di marketplace, seminggu sekali ke gereja. Jangan muntung gereja. Sayang, CG cuma sekali seminggu. Gak bisa lebih kali. Gak bisa seminggu. Anda maupun gak bisa benhari di gereja, gak bisa setiap hari di gereja. Anda maupun gak boleh sama Tuhan. Gak boleh, panggilannya bukan itu soalnya. Gak boleh. Kalau gitu, minggu-minggumu itu langka 1 tahun, cuma 52. Kalau Anda punya 365 kebutuhan, tapi pelurunya cuma 52. Anda punya 365 hari, misalnya setiap hari Anda punya musuh yang gak kelihatan. 365 hari Anda butuh 365 peluru, Anda cuma dikasih 52 peluru. Please don't waste any. Jangan buang ya. Kalau saya ada 365 roja di sekeliling saya, setiap hari peperanganku bukan melawan darah dan daging. Tapi diisi cuma 52. Jangan gini, dengciu. Kok dengciu itu apa ya? Jangan tembak ke udara. Saya 1 hari sakit aja gak datang ke gereja aja sudah kepikiran. Bukan karena saya gak bisa bertumbuh sendiri ya, enggak. Tapi saya bergereja bukan hanya untuk diri saya. Ada sebuah kesempatan untuk saya jadi berkat buat orang sekeliling saya. Berkat bagi gereja saya, berkat bersama gereja saya. Gak mau hilang momentum gitu loh. Gak mau lihat momentum kegerakan, ku mau di sana. Saya gak melihat Anda seminggu itu serasa kayak gimana gitu, sungguhan. Oh Anda gak gitu ya sama saya. Rasa kayak, aduh rindu. Gereja bukan untuk diri sendiri saja. Orang yang picik yang berkata, emang gue gak ke gereja gak bisa tumbuh? Bisa. Tapi saya gak ke gereja gak akan pernah sama. Without you. That's church. Bahagia bergereja itu di situ dulu. Makanya si Bani Korah itu berkata, aduh Tuhan, bahagia ya orang yang diam di rumahmu. Bahagia, so happy. Dia bukan Lewi. Dia bukan keturunan Lewi. Aku mau tiap hari aja gak bisa. Aku mau masuk aja kalah sama burung pipit. Gak boleh. Gak boleh Anda setiap hari di gereja. Gak boleh. Kalau sampai saya tahu Anda di gereja tiap hari, keluarga Anda gak Anda kasih makan, apalagi kalau di sini adalah tulang punggung keluarga, lalu gak kerja tiap hari berdoa. Saya akan kasih Anda ayat di Tesalonika. Lu gak kerja gak usah makan, kata Paulus. Saya akan minta sama Pastor Yohanes yang berkata welcome home, not to welcome you that day. Bukan welcome home tapi go home. Karena istrimu menunggu. Nggak boleh. Mau tiap hari di gereja nggak bisa, nggak boleh. Ada orang berkata kalau datang ke gereja, kalau saya di GMS gitu rasa tenang ya, tenang. Iya ya, tempatnya tenang itu ya gereja. Tenang gereja. Gereja adalah tempat kita di welcome. Nanti jangan lupa ya keluar dari sini di P2. Kalau di Surabaya sini ya, ini kan lagi streaming. P2 betul? Sebelah situ, lalu kanan saya yaitu kiri Anda. Itu nanti kalau ada keluar itu sebelah kanan berarti. Itu ada welcome home, welcome lounge. Nanti yang baru pertama kali tolong mampir di situ. Gereja adalah juga ada tempat nanti di tempat ini, tempat kita bisa doa. Saya lagi usahakan ada beberapa tempat yang bisa 24 jam berdoa.
Di gereja kita nanti akan ada, ini nggak buka 24 jam, kalau AC buka 24 jam ya kasihan. Nanti semutnya mati semua. Tapi nanti akan ada tempat yang sediakan untuk 24 jam orang yang mungkin jutek-jutek tengah malam, udah mau bunuh diri segalanya, jangan bunuh diri, ke gereja aja. Bunuh diri masuk neraka, ke gereja mungkin bisa ketemu Tuhan dan masuk surga. Oh haleluya. Church tempat tenang, I know. Tapi Anda enggak boleh di sini setiap hari. Anda harus di sana karena Anda harus jadi garam. Garam ngapain di dalam toplesnya? Garam yang harus keluarlah menggarami dunia. Go home, go to your work. Be a blessing. Tapi selalu come back home di sini, home sweet home. Amin Bapak Ibu Saudara, home sweet home itu di sini. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau Selah. Selah ini jangan sampai nggak dibaca, waktu kita baca bersama tadi kan ada pencobaan untuk kita lewati. Selah ini ada artinya. Selah itu kayak, memang ini adalah sebuah not balok, istirahat kalau yang tahu para musisi mengerti. Selah itu adalah sebuah tempat di mana kita tarik nafas, gitu lalu, itu Selah. Tapi arti rohaninya adalah, gereja adalah tempat perhentian istirahat buat jiwa kita yang gundah gulana. Di gereja kita didoakan. Gak doa ke ruang kosong meskipun Tuhan itu mendengar. Tapi selalu ada saudara-saudara yang peduli. Di gereja kita ditempa oleh Roh Kudus. Berbahagialah orang yang terus-menerus memuji Engkau Selah. Bukan hanya supaya kita bisa terus-menerus memuji Tuhan. Ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat 6 ini saya coba bedah. Ada kata bahagia. Kali ini dia bukan menunjuk ke para full timer. Tapi dia menunjuk ke semua orang. Full timer atau bukan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Berbahagialah orang yang menemukan ini. Yang menemukan bahwa kekuatannya itu sebenarnya dalam Tuhan. The joy of the Lord is my strength. Lagu sekolah minggu tuh. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan itu kekuatanku. Dibutuhkan kadang-kadang kita melalang benua seperti ikan salmon itu ke sampai setengah bumi perputaran samudra. Dia kembali berdarah-darah baru mengerti ternyata home sweet home-nya itu sudah ada tempat untuk beranak. Ikan salmon itu lucu. Bukan yang diternak ya. Ikan salmon yang liar itu begini. Karena saya dulu kan sekolah di Kanada. Salah satu proyek sekolah adalah mengamati ikan salmon. Dan itu adalah mata pelajaran paling susah karena saya sebagai remaja waktu itu selalu dilihat ikan salmon itu kepingin gua makan. Kan lapar terus tuh kalau pemuda-mudi, ya kan? Nah, ikan salmon tuh kemana-mana, akhirnya balik lagi tempat tadi, lawan arus, lewat cakar beruang. Dia kadang-kadang kebentuk batu, dia lompat kayak air terjun setengah gitu tuh dia dilompati supaya dia kembali lagi ke tempat semula. Garis start itulah garis finishnya untuk dia beranak di situ. Sometimes you need to go through seluruh bumi, kayak kita harus kelilingin dulu. Untuk kita mengerti ternyata yang kita butuhkan sudah ada dalam diri kita yang percaya Tuhan. Yang kekuatannya di dalam Engkau. Gereja adalah garis startmu. Percayalah gereja juga akan garis finishnya. Kalau saya melampaui hidup Anda, gembalamu akan menguburkanmu di gereja. Bukan di gereja dikuburkan, tapi oleh upacara gereja. Bapak Ibu Saudara nggak usah melalang buana. Hidup harus bermakna. Ingatlah satu hal. Kadang-kadang kita perlu diingatkan setiap hari Sabat. Hari Sabat orang Yahudi Sabtu, orang Kristen Minggu. Bukan karena harinya apa. Tapi karena pemerintah. Pemerintah telah mencanangkan bahwa hari Minggu itu adalah hari libur bersama. Udahlah nggak usah pelihara harinya apa. Yang penting hari ke-7 kita istirahat ya. Supaya ginjal dan livernya nggak bermasalah. Supaya masih hubungannya tidak amburadul. Tapi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita dibutuhkan untuk hari ke-7 untuk diingatkan lagi. Hey, your meaning, your joy, your purpose, tujuan, dan sukacita dan kekuatanmu itu ada di dalam Tuhan. Yang kekuatannya di dalam Engkau. Kita kadang-kadang untuk disadarkan bahwa kita itu kuat,
Kita nggak sadar kekuatan kita. Coba saya ajak kita mikir sebenarnya, yang kekuatannya di dalam engkau itu orang itu berbahagia. Lihat, orang yang merasa kuat itu bahaya. Hati-hati jangan kasih dia kerjaan. Karena dia akan ngawur, nggak teliti. Saya mending orang yang grogi. Orang grogi kan persiapan diri. Kalau orang merasa kuat, wah aku kuat, aku bisa. Itu adalah percaya diri yang palsu, hati-hati dengan orang begitu. Saya mending cari orang bukan yang minder, nggak bisa, tapi akan berkata saya berusaha Pak. Orang yang grounded, yang mendarat, saya lebih suka. Dia berkata saya pasti bisa Pak, tapi saya akan usahakan ya, nanti saya akan berikan laporan kepada Bapak. Saya lebih suka orang begitu daripada bisa gampang. Daripada yang attitude sikapnya itu arogan. Oh gampang gitu aja, aku bolak-balik berhasil kok, aku bisa kok. Aku udah ngerti, aku pengalaman, yang kayak gitu nggak saya kasih tanggung jawab. Orang gitu biasanya nanti akan mengacaukan. Orang yang merasa diri kuat nggak tentu kuat. Nah orang yang kuat itu seperti apa dong? Kalau orang merasa kuat, orang itu justru nggak kuat. Orang yang seperti apa yang kuat? Orang yang bersuka cita dalam Tuhan, itu yang kuat. Karena sukacita Tuhan, kekuatanku. Coba lihat ya, orang yang rohaninya sehat. Yang memuji Tuhan itu menjadi lifestyle sudah, gaya hidup meskipun menjadi tindakan waktu kita menyembah. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, haleluya. Anda lihat ya, kelihatannya dia happy ya. Kalau memuji kayak anak kecil berjingkrak-jingkrak misalkan, Anda jangan remehkan ya. Kalau Anda lihat orang bersuka cita dalam Tuhannya, that person is mighty strong. Mighty strong. Lihat ya, waktu nanti dia dilanda perkabungan, dia orang terakhir. Dia nangis. Dia sedih, kehilangan. Tapi dia bisa menguatkan orang lain, itu orang yang bisa bersuka cita dalam Tuhan. Makanya gereja tidak memproduksi orang kuat. Gereja mengajari jemaatnya untuk sukacita dalam Tuhan dalam segala perkara. Keluarnya orang kuat semuanya. Pahami pewahyuan ini. Jangan remehkan pujian penyembahan. That's when God teaches you strength, not praise and worship. You may praise and worship Him in your action. Dalam tindakan Anda, sebenarnya Anda sedang memuji Tuhan, ya. Tapi yang Tuhan sedang lakukan dalam dirimu adalah memberimu kekuatan. Tuhan tuh aneh. Aku butuh kekuatan, kalau nggak dikuatkan malah disuruh menguatkan orang lain. Itulah kuasa pelayanan. Kok lucu? Ayo kuatkan aku, doakan saya. Kok malah saya di gereja nih ditantang untuk doakan orang lain. Anda akan terkejut. Ketika Anda doakan orang lain, give, it will come back to you. Kaget Anda, 80% daripada pergumulan doa Anda dijawab tanpa Anda berdoa. Cuma sisa 20% agar Anda punya hidup doa. Wow. Saya pernah tangani seorang anak muda, ngeluh melulu, doakan aku. Minggu pertama, kedua ya oke lah. Waktu saya di Kanada, masih siswa sekolah Alkitab. Tapi saya punya satu anak didik yang masih usianya kurang lebih sama dengan saya, tapi secara rohani di bawah. Saya ajari dia, repot saya ngomong sama orang ini. Minggu pertama boleh, 2 bulan doakan saya. Tapi dia gak tertarik untuk doakan orang lain, maunya cuma doain dia aja. Kayaknya kalau bisa saya itu di-hire deh sama dia, untuk jadi pendoa syafaatnya seumur hidupnya. Saya berkata ini mulai gak sehat. Saya bilang dia, problem aku berat, hidupku itu gimana, dia mengeluh, aduh susahnya kehidupan. Saya gak ambil pusing, mau tahu apa yang saya lakukan? Saya bawa dia ke panti jompo. Ya, saya bawa dia ke panti jompo, saya kenal beberapa orang yang saya layani, saya di situ sama-sama. Di sana di panti namanya, maaf ya kalau yang sudah berusia. Tapi di situ dulu kami taunya yaitu panti jompo. Senior home lah sebenarnya. Waktu kita datang ke sana itu saya nggak banyak bicara. Saya cuma bawa gitar dan bawa makanan kasih ke para orang tua yang sudah dibuang sama anak-anaknya. Kalau di Kanada gitu. Saya cuma duduk, saya main gitar. Sebelum saya main gitar, saya isinya selama 2-3 jam setiap Sabtu ke situ. Sendirian, karena nggak ada yang tertarik ikut sama saya. Semua orang maunya pelayanan yang kelihatan. Pelayananku mulainya begitu. Saya cuma dengarkan aja mereka punya keluhan. 2 jam, 3 jam di situ. 1,5 sampai 2 jam itu saya cuma diam dengarkan mereka ceritakan kesusahannya. Dan kali ini saya jewer satu anak ikut sama saya. Duduk sebelah saya, don't say anything. Kita dengarkan seorang oma-oma cerita gimana di zaman penjajahan dulu dia meninggalkan Indonesia, dipecuti sama Jepang. Itu umurnya sudah tua, sudah umur 87. Cerita bagaimana, aduh saya ceritain satu-satu, mengenaskan. Itu seperti sinetron tapi sungguhan. Tiba-tiba nangis itu. Anak didik saya itu secara rohani. Pulang, sembuh sendiri. Dia berkata, tadi lalu saya nyanyi dengan gitar, saya suruh dia doa. Saya sengaja, saya nyanyi, God is so good,
Karena ejreng-ejrengnya gampang kuncinya. God is so good, God is so good to me. Ayo kamu doakan. Aku doakan, kamu yang doakan. Doakan dia Tuhan, amin. Waktu doa dia nangis. Pulang saya tanya sama dia di mobil, kenapa kamu nangis? Lip, dia panggil, Lip. Nama saya kan Philip, Lip gitu ya. Kelilipan apa ya, nah. Lip dia bilang, you're right, kamu betul. My life isn't the hardest, my problem isn't the greatest. Masalahku bukan terbesar. Kok bisa? Gila ya, tante itu ya, kok bisa ngalami gitu ya? Aku kira kayak gituan gak ada loh. Gila ya, digila-gilain terus lagi. Ya harus biarin dia. Biar asal dia gak gila, kalau saya ngikuti dia terus lama-lama saya yang gila soalnya. Wah gila ya, kok bisa gini. Dia bilang, kamu belajar apa hari ini? Aku belajar kalau aku melayani aku kuat. Dalam hati, tahu rasa loh. Dia bertumbuh setelah itu jadi pemimpin. It's like that. Anda mau kuat? Melayani. Mimpin. Penuhi kebutuhan orang lain. Anda mau kuat? Bersukacitalah dalam Tuhan. Kudu mau lari, rasanya mau quit. Tapi di gereja Anda dipaksa memuji. Baca ayat juga dipaksa sama pendetanya. Mana? Belum semua. Kepinginnya diam, tapi disuruh ngomong. Ayat lagi. Mendingan kan? Kalau Anda mendengungkan suara, biarkan dengungkan firman. Di gereja, kita diajari bahwa kekuatan kita ada dalam Kristus. Saya yakin, itulah membuat orang yang bergereja itu bahagia. Blessed. Tapi kan kita bisa lakukan di rumah, good luck. Di gereja aja banyak orang yang akhirnya mundur kok. Di gereja aja banyak orang yang mundur, banyak orang yang akhirnya give up. Di gereja aja, kalau Anda di tengah api bisa padam, good luck kalau Anda di tengah-tengah snow atau di tengah-tengah salju. Gereja yang notabene harusnya api aja banyak orang padam, bahkan banyak gereja padam, apalagi Anda di luar sana. Good luck kalau Anda bisa berapi-api di tempat bersalju. Dunia itu dingin sama Kristus. We need church. We need a living church. We need a vibrant church. Kita butuh gereja yang hidup. Gereja yang berkembang. Gereja yang sungguh-sungguh bertumbuh. Amin. Ayat 7, apabila melintas. Oh, tunggu dulu. Ayat 6 belum selesai. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau yang berhasrat mengadakan ziarah. Katakan berhasrat mengadakan ziarah. Apa berhasrat mengadakan ziarah? Ada dua. Mengadakan ziarah di situ, dari situlah keluar kata pilgrim. Pilgrimage itu misalnya ziarah ke Israel. Pilgrim. Ya, pilgrim itu di sini berbahagialah orang yang mengadakan ziarah. Pertama-tama bicara tentang status orang Kristen semua pada umumnya. Bahwa kita semuanya ini hanyalah pilgrim di dunia. Kita nggak di sini rumahnya. Tapi di rumah Bapa di sorga. Kita ini hanya transit doang. Itu pilgrim arti ke-1. Makna kedua dari pilgrim adalah kenapa disebut pilgrim itu berbahagia. Orang yang sadar bahwa hidupnya sementara, dia cari upah yang kekal. Dia mencari maksud Allah yang lebih tinggi, berbahagialah orang yang mencari dulu kerajaan sorga. Selain itu artinya harafiah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Artinya berbahagialah pilgrim, orang-orang yang harus bayar harga untuk ke bait Allah. Zaman dulu, untung hari ini ada gereja terdekat. Di Surabaya saja ada titik-titiknya, total 3. Di kota-kota mana-mana juga ada gereja-gereja kita. Zaman dulu tidak diperbolehkan sebelum tirai dirobek dari atas ke bawah. Cuman ada satu bait Allah. Mereka minimal setahun sekali harus traveling on foot. Seperti Yesus Kristus waktu masih kecil dibawa ke bait Allah. Ingat ya, sampai ketinggalan itu 3 hari berjalan baru sadar Yesus ketinggalan. Itu berapa hari jalannya utara selatan. Mereka hanya boleh worship di Yerusalem. Zaman dulu. Jadi orang-orang zaman dulu itu bayar harga untuk bisa ke bait suci, ke bait Allah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Dan di sini Bani Korah berkata, bahagia ya orang yang bayar harga untuk datang ke gereja. Bahagia mereka yang jauh-jauh datang harus traveling, harus cari parkir susah. Gitulah kira-kira. Bahagia ya mereka yang harus bangun pagi-pagi. Atau bahagia ya mereka yang harus antri. Bahagia. Berbahagialah pilgrim, orang-orang yang pay the price to come and get their strength.
Kalau kita pergi jauh-jauh untuk kerja cari uang, kenapa kita kok keberatan bayar harga untuk cari Tuhan? Haleluya. Ayat ini berkata, aku mau tiap hari traveling dari utara sampai ke selatan Yerusalem, aku mau dari Galilea naik turun. Aku mau asal aku mendapatkan kekuatanku dalam Tuhan. Tuhan itu harganya seperti itu. Jangan hanya karena gereja ada banyak di seluruh dunia, Tuhan jadi murah. Bayar harga. Jangan sembarang bergereja. Bergereja di mana Allah memanggilmu dan kau bertumbuh. Pay the price. Pay the price. Bayar hargamu untuk bisa berada di sana. Amin Bapak Ibu Saudara. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Janji Tuhan bagi orang yang berani membayar harganya adalah air mata menjadi mata air. Lembah Baka adalah sebuah tanaman padang gurun. Artinya sekalipun kau melalui padang pasir hidupmu, engkau akan mendapat kekuatan penuh untuk bisa mengubah air matamu menjadi mata air. Ayat yang ke-8 terakhir. Yang terakhir, ayat ke-8 bunyinya begini. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kata berjalan makin lama makin kuat itu from grace to grace, from strength to strength, dari kasih karunia pada kasih karunia berikutnya. Dari kekuatan pada kekuatan berikutnya. Sebagai gembala sidang saya melihat, tidak semua saya tahu, puji Tuhan gereja ini digembalakan dalam CG-CG. Setiap orang diketahui kehidupannya. Tapi saya melihat beberapa yang saya kenal secara pribadi. Saya melihat segala musim, gereja itu 4 season, 4 musim. Di setiap musim hidupmu, inilah kesamaan kita semua yang ikut Tuhan di gereja ini. Di setiap musim hidupmu, God takes you, Allah membimbingmu dari kekuatan kepada kekuatan. Dari kasih karunia pada kasih karunia berikutnya, dari kemuliaan pada kemuliaan. Itu yang membuat orang yang mengikut Tuhan secara korporat tidak akan pernah terlambat. Kalau kita sendiri, mungkin kalau kita hilang siapa yang tahu. Tapi ketika kita bersama, selalu ada yang menggandeng, yang kuat menolong yang lemah. Yang lemah tidak perlu merasa sendirian. Mereka berjalan makin lama makin kuat, bukan dia berjalan makin lama makin kuat. Kata mereka itu majemuk berarti korporat. Hanya satu yang memastikan ini terjadi. Kalau kita mendaki ke Bukit Sion dan kita jalani bersama-sama. Siapa yang mendaki sendirian, siap-siap terpongah-pongah dan gelundung ke bawah, tidak ada orang yang tahu sama sekali. Tapi waktu kita berjalan bersama-sama, kita akan berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. We are leaving no man behind. GMS tidak akan meninggalkan satu pun jemaatnya di belakang. Kalau ada yang lemah, please jangan benci kami. Kalau kami terus ganggu Anda, ayo berdoa, ayo CG. Bukannya kami ini kurang kerjaan atau nganggur. Tapi kami berutang budi. Berutang budi sama Tuhan. Kalau kami diselamatkan cuma-cuma, kami juga tidak boleh izinkan Anda binasa sekalipun kami harus bayar harga. Di gereja ini, besi menajamkan besi, jemaat peduli jemaat. Bapak Ibu Saudara, mereka akan berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bahagia bergereja, 1. Berbahagialah orang yang kerja dan tinggal di gereja. Tulis ini. Full timer catat. Yang volunteer justru membuat kita sadar. Peluruku cuma 52, tambah CG lah, tambahkanlah seminggu sekali. Cuma 104. Betapa hebatnya Anda harus di-charge. Kalau saya jadi Anda, peluru saya itu tak isi dengan bubuk sebanyak-banyaknya firepower. Saya nggak akan nyembah asal-asalan, saya nggak akan datang telat. Plus CG aja 104. Saya punya 365 hari, saudaraku. Saya pastikan kalau saya datang CG, saya dengar firman peduli amat siapa yang berkhotbah. Kalau dipercayai berarti dia adalah kepanjangan tangan gembala. Saya akan terima, saya akan catat. Kalau saya akan doa sungguh-sungguh. Kalau nyembah sungguh-sungguh, saya layani sungguh-sungguh. Demikian pula bergereja. Ingat pelurumu dengan CG ya. Cuman 104. Sekali-kali ada leadership community, leaders community, LC, ada CT atau connecting time. Ya tambahkanlah 5 lagi, cuma 19. Isi rapat-rapat. Jangan datang telat. Pulang pergi terakhir. Santap semua berkat. Kalau saya jadi Anda, saya akan begitu. Full timer pesannya lain tadi. Bro, be happy ya. You're working in church already. Tapi yang lainnya jemaat, berbahagialah orang yang kerja dan tinggal di gereja. Jangan hilang pelurumu. 1. 2. Berbahagialah orang yang bayar harga untuk ke gereja.
Nanti kalau dapat parkirannya tadi susah nggak? Enggak ya, puji Tuhan. Yang susah, lebih puji Tuhan lagi. Besarlah upahmu, hai pilgrim-pilgrim yang bersiarah. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, berbahagialah orang yang fokus pada Tuhan dalam gereja. Fokus ke Tuhan. Kekuatanmu dalam Tuhan soalnya. Ya, kalau memuji Tuhan, jangan khawatir orang mau mikir apa. Anda sedang koleksi kekuatan. Jangan biarkan orang lain mengambil mahkotamu. 3 ini catat, cepat difoto, mumpung ada di atas sini. Ya, sarang heyo tuh. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Come on up. Praise the Lord. Katakan kanan kirinya, I love my church. Haleluya, yang mencintai Tuhan dan gerejanya. Mari kita bangkit berdiri. Praise the Lord. Aku apa? Nyanyi satu pujian dulu. Allah sumber kuatku. Come on. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber. Allah sumber kuatku. Allah sumber Kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Nyanyikan ini bersama-sama. Kita akan berjalan makin lama makin kuat. Tuhanlah kekuatan kita. Hanya Kau. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku. Mari kita semua tepuk tangan di atas kepala kita. Kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. 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 Serukan sama-sama. Selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Praise Jesus. Mari kita siapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus. Saya kasih waktu untuk Anda membukanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. 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 2000 tahun yang lalu di loteng atas itu Tuhan makan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya sebelum disalibkan. Hati murid-muridnya lemah, gelisah. Tapi Tuhan kita itu kuat. Dia tidak pernah panikan.
Dia mengayomi mereka, perut tidak boleh kosong. Makan mereka bukan roti begini, tapi roti sungguhan. Tapi ini sebagai simbol saja untuk mengenang masa itu. Tuhan memberi mereka kekuatan baru. Don't worry my sons. Jangan takut anak-anakku. I will not leave you alone. Ini tubuhku telah kupecah-pecahkan bagimu. Aku tidak memberimu teori. Aku adalah Allah yang memberi diri. Setelah aku mati nanti, tunggu sebentar, aku akan bangkit. Lalu kemudian aku akan menyertai. Bukan teori, aku tidak suruh malaikat. Aku sendiri akan ada di situ di setiap pergumulan. Jangan dikau lemah. Setiap kali kau melakukan ini, lakukanlah untuk mengenang akan aku. Mari kita makan bersama dan mengingat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Kita punya Allah yang tidak menghakimi kita, tetapi Dia yang sangat memahami. Dia mencurahkan darah. Perjanjian Tuhan dengan kita itu dibubui darahnya sendiri. Saya terharu mengucapkan ini. Di perjamuan itu Tuhan melakukan sesuatu yang sangat ekstrim. Dia angkat cawan dan berkata, "This is my blood." Ini darahku, darah perjanjian baru yang kucurahkan untuk. Not only, bukan hanya aku mengampunimu dan akan terus mengampunimu. Tapi aku akan melindungimu sebab darahku sanggup untuk mengcover dan membasuh. Bukan hanya itu, aku akan menyucikanmu. Darah bukan hanya pengampunan dosa, darah itu kesucian. Darah yang tidak bercacat celah. I will help you, aku akan menolongmu, membantumu dalam kelemahanmu. Agar kau hidup kudus di hadapanku. Anakku, kau akan berkemenangan. Dan hari itu Tuhan mengangkat cawan itu dan berkata, setiap kali kau meminum ini, lakukanlah sebagai peringatan akan aku. Lakukanlah dengan segenap hati. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku ingin bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Fokus ke Yesus dalam gereja, bersekutu dengan Dia. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah. Mari bersekutu dengan roh Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saat kita bersekutu dengan Tuhan, kita harus punya kepekaan. Kita juga bersekutu dengan saudara seiman waktu ambil perjamuan. Kita harusnya bisa merasakan ada di antara kita
yang sedang lemah imannya. Kalau itu Anda, saya mau mempersilahkan Anda untuk maju ke depan sebuah panggilan altar, tapi yang di atas di balkoni. Kalau Anda tidak bisa turun ke sini terlalu jauh, berada di lorong tengah dua itu, Asher tunggu di situ dan semua konselor hamba-hamba Tuhan bisa doakan. Di atas juga ada banyak gembala regional kita. Tapi yang ada di bawah sini, udahlah, jangan malu. Maju kalau Anda tahu Anda perlu dikuatkan hari ini. Just come forward. Roh Kudus akan bersekutu denganmu. Anda akan pulang sebagai orang-orang yang dikuatkan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Langsung didoakan, gembala-gembala lokal langsung maju juga doakan. Ku ingin selalu bersekutu dengan. Be strong Bapak Ibu, jadilah kuat. Jadilah kuat. Terimalah mujizat dari Tuhan. Terimalah iman. Terimalah kasih. Terimalah pengharapan. Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh biarkan Roh-Mu, katakan undang Roh Kudus, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, biarkan Roh-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Mari kita berdoa dalam bahasa roh, biar Roh Kudus berdoa lewat gereja ini untuk setiap orang yang lemah imannya. Biar mereka dikuatkan, tidak ada boleh satu pun yang ketinggalan di belakang. Kita maju bersama-sama hendak menghadap Allah di Sion. Ora maya maya sho, ira maya maya la maya she, kita mara maya maya la maya sho. Ora maya maya mo, ira la maya she, iya maya shandara la mo, iya la maya shandara la maya she. Shiga mara mada la maya she, iya la maya sho. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika aku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita angkat iman mereka sama-sama. Haleluya. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata.
ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, proklamasikan mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, praise the Lord. Bapak, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang bergumul. Kadang-kadang kami di roda atas, kadang-kadang di bawah. Kadang-kadang kami kuat, kadang-kadang kami lemah. Tapi firman-Mu ajarkan supaya kami yang kuat menguatkan mereka yang lemah. Supaya suatu hari pula kalau kami lemah, kami dikuatkan oleh mereka. Bapak, terima kasih. Setiap ibadah tidak ada orang akan pulang lemah imannya. Setiap orang akan pulang di charge oleh roh Tuhan dan kebenaran. Thank you Tuhan untuk setiap jemaat yang maju ke depan dalam kejujuran, dalam kepolosan datang mencari kekuatan-Mu. Berbahagialah orang yang kekuatannya dalam Tuhan. Mereka akan berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Terima kasih Yesus, berkati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih tepuk tangan untuk mereka. God bless you. Maju terus dalam Tuhan. Silakan kembali ke tempat duduknya. Saudara diberkati, amin. Tetap aja berdiri, kita sudah mau akhiri kok ya. Praise the Lord. Wow, puji Tuhan. Setiap kali kalau mau tutup dalam doa gitu, saya nggak pingin sebenarnya. Maunya ibadahnya lanjut lagi. Merasa nikmat dalam hadirat Allah. Siapa di sini juga merasa nikmat dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Masih ada 2 kali kebaktian lagi. Saving the best for last. Dan dalam kebiasaan kita di GMS tercinta adalah kita pulang menabur. Mari kita angkat persembahan di tangan kita yang akan kita taburkan. Kami tidak mau menabur asal-asalan, kami mau menabur dengan persiapan. Minggu depan juga kalau kami datang, kami sudah persiapan. Kami percaya ya Tuhan, setiap taburan kami itu semuanya targeted. Semuanya untuk misi, untuk 1000 gereja, 1 juta murid. Untuk mengirim banyak hamba-hamba Tuhan yang kompeten ke kota-kota, bahkan ke mancanegara. Pulau-pulau menantikan pengajaran dari GMS tercinta dan pelayanan kami. Biarkan semua yang kami taburkan ini menjadi kenyataan. Bisa mendukung misi sampai jauh di bumi. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita. Kami terima Berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Pengurapan dari Roh Kudus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai-Mu gereja. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datanglah. Keluar masuk-Mu diberkati. Kandungan keturunan-Mu diberkati. Pekerjaan-Mu dan lumbung-lumbung-Mu diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami pulang membawa iman yang sudah kuat dan segar. Semua karena anugerah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you. Selamat siang, silakan duduk dulu. Haleluya, ibadah sudah selesai dan saya percaya kita semua diberkati. Dan seperti yang kami alami di tempat ini juga kami begitu excited, bersuka cita
karena kuasa dan kasih-Nya bekerja di dalam kehidupan kami semua. Dan kami rindu Anda juga mengalaminya. Dan untuk itu jangan pernah lewatkan setiap jam yang ada di online GMS Church. Dan saya percaya bahwa dari jam 7 pagi, jam 10, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam ada berkat-berkat yang menantikan Anda semua. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Haleluya. Dan bagi jemaat Gereja Mawar Sharon yang adalah keluarga bagi kami semua, kami rindu untuk melayani Anda. Sebab itu bagi Anda yang membutuhkan layanan untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau Anda rindu untuk dibaptis, Anda rindu didoakan, dilayani, konseling dan sebagainya, Anda bisa langsung menghubungi kami melalui link gms.church/connect. Dan rekan-rekan kami akan melayani Anda semua. Haleluya. Baik, dan juga jangan lupa di Surabaya ini ada 3 lokasi Gereja Mawar Sharon. Yang pertama tentunya di GMS Rooftop Surabaya Barat, Pakuwon Mall. Dan kemudian di Surabaya Timur ada di Pakuwon City Mall. Lalu yang terakhir di GMS Selatan, Surabaya Selatan, yaitu di Maspion Convention Center. Dan Anda bisa mengikuti ibadah-ibadah tersebut ketika Anda hadir di kota Surabaya ini. Haleluya. Puji Tuhan, dan jangan berkecil hati sekalipun sementara ini Anda masih ada di kota Anda masing-masing, namun kami sangat rindu untuk Anda bisa hadir bersama dengan kami dan beribadah bersama dengan kami suatu hari nanti. Untuk itu, doakan dan nantikan bersama-sama lawatan Tuhan dari rooftop Gereja Mawar Sharon, Surabaya Barat. God bless you. Ketika dalam tekanan, ku akan bertepuk tangan. Ku memilih untuk bernyanyi. Ku buang keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Ganti rata dengan tarian. Kan ku angkat sekarang korban pujian, walau di tengah badai, dengan imanku akan berkata, hai jiwaku, janganlah engkau gelisah, pujilah namanya yang mulia, jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Ketika dalam tekanan, ku akan bertepuk tangan. Ku memilih untuk bernyanyi. Ku buang keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Ganti rata